Mercedes Vita Ramadhani dengan NIM 12050323639. Halo, perkenalkan nama saya Indah Ramadhani dengan NIM 12050320362. Halo, saya Nana Nazila dengan NIM 12050320324. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Ibu Nurmaini Dalimunte Eskom MKes Dengan judul Ikhwan, Akhwat, Cetan Bolehkah? Apa sih berkomunikasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berkomunikasi adalah mengadakan komunikasi atau berhubungan. Komunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Semua hal yang ada di kehidupan perlu untuk dikomunikasikan agar sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Komunikasi menjadi suatu hal yang penting antar sesama manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan lancar. Komunikasi dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, dengan siapa saja, baik kita mengenal atau tidak mengenal orang yang kita ajak melakukan komunikasi atau disebut berkomunikasi. Berkomunikasi tidak hanya dilakukan dengan manusia berjenis kelamin sama, tetapi juga dapat dilakukan dengan lawan jenis. Islam telah mengatur semua hal dalam kehidupan, termasuk etika atau adab berkomunikasi dengan lawan jenis. Berkomunikasi dengan lawan jenis bukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah telah menentukan batasan berkomunikasi antara seorang Muslim dan Muslimah untuk mencegah terjadinya zina. Zina punya dua pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Yang kedua, yaitu perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Ibnu Rushd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang tidak berlandaskan pernikahan yang sah, bukan nikah subhat atau semu, dan bukan pada budak yang dimiliki. Zina merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menetapkan hukuman yang berat bagi para pelaku zina yang tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Selain itu, hukuman bagi para pelaku zina juga Allah sampaikan pada Quran Surah An-Nur ayat 2 yang artinya, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan, karena Allah melakukan itu demi kebaikan umat manusia di bumi. Banyak sekali di zaman generasi milenial seperti sekarang yang tidak bisa lepas dari media sosial atau aplikasi chat yang semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun. Media sosial atau aplikasi chat tersebut memberi keluasan dan kebebasan penuh bagi penggunanya untuk saling berkomunikasi. Namun, tanpa disadari, disinilah setan beraksi menebarkan pintu-pintu dosanya bagi kita yang kurang berhati-hati dan tidak berpegang teguh dengan tauhid Islam.
Salah satunya adalah dengan kebebasan melakukan chatting atau percakapan daring dengan lawan jenis bukan mahram. Nah, di sini kami akan menjelaskan nih adab chat dengan lawan jenis. Nah, jadi ikhwan, akhwat, chat, bolehkah? Etika chat dengan lawan jenis. Hendaknya dialog tersebut membahas seputar pembahasan yang tujuannya menampakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Seperti dialog dilakukan dalam rangka belajar dan mengajarkan ilmu. Hal tersebut juga terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 17 yang berarti, bertanyalah kepada ahlul zikri jika kalian tidak mengetahui. Nah, pada sabda Nabi SAW dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dilarang chat sama sekali kecuali urusan formal seperti adanya pekerjaan atau organisasi atau dalam pembelajaran. Terdapat pada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, tidaklah seseorang dari kalian berdua-duaan, ketemuan, ngobrol dan sebagainya dengan seorang wanita melainkan ditemani syaitan. Selanjutnya, dilakukan secara cepat, to the point, tanpa berakrab-akrab dan tanpa berbasa-basi. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 yang berarti, maka janganlah kamu dalam berbicara kepada lawan jenis itu berlembut-lembut, sehingga berkeinginanlah orang yang ada dalam penyakit hatinya. Hendaknya dialog tersebut melalui media umum yang diikuti oleh sejumlah orang, bukan dialog menyepi atau khusus mereka berdua saja tanpa ada kehadiran pihak lain, karena mengobrol berdua-duaan dengan lawan jenis merupakan salah satu pintu dari sekian banyak pintu pembuka fitnah. Hendaknya kedua pihak tidak keluar dari adab-adab Islam dalam menggunakan kalimat dan pemilihan ungkapan. Seperti bukan kalimat yang menimbulkan keraguan atau bukan pula kata-kata jorok sebagaimana yang diucapkan kebanyakan pengikut hawa nafsu dan syahwat. Tidak bercanda dan tidak menggunakan emotikon yang mengundang baper.